Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Diana Sukma, mahasiswa STIMI Komputama Jenang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sebuah kisah inspiratif dari seorang teknopreneur. Kira-kira siapa beliau? Cluenya, beliau itu cukup dikenal oleh para investor. Ya, beliau adalah Bapak Oskar Darmawan. Pria kelahiran Semarang tahun 1985 ini merupakan CEO dari PT Indodax Nasional Indonesia yang telah dirintis sejak tahun 2014. Banyak sekali kisah inspiratif dari seorang Oskar Darmawan. Sebelum beliau menjadi seperti sekarang ini, berbagai macam rintangan telah beliau lalui. Sejak kecil, Oskar memang sudah berjiwa pebisnis, seperti saat duduk di bangku sekolah dasar PL Bernadus Semarang. Oskar sempat berjualan alat tulis berupa stip atau penghapus. Namun sebelumnya, Oskar juga pernah berjualan stiker. Dan pada saat berjualan stiker, ada temannya yang berhutang karena tidak mempunyai uang, namun dia ingin membeli stiker dari Oskar. Dari situlah Oskar belajar bahwa pembayaran secara cash lebih baik daripada hutang. Saat berjualan penghapus, Oskar juga mengakui bahwa dirinya melakukan kesalahan karena telah menceritakan rahasia bisnisnya kepada sahabatnya. Dari situ pula Oskar mendapat pelajaran bahwa kita bisa membeli grosir, kemudian menjual retail, dan juga kita tidak boleh menceritakan rahasia dagang kita kepada siapapun. Setelah SMP, kemudian Oskar melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMA. Di SMA, Oskar juga masih berjualan. Dan Oskar lagi-lagi berjualan alat tulis berupa rapidograph atau rotring yang biasa digunakan untuk menggambar di sekolahnya. Dan lagi-lagi, Oskar melakukan sebuah kesalahan dalam bisnisnya, sehingga membuatnya menjadi rugi. Dan pelajaran yang dapat Oskar ambil dari hal tersebut adalah tentang tanda terima, di mana harus ada yang menerima benar-benar, baru menyatakan transaksi itu selesai. Setelah SMA, Oskar melanjutkan kuliah di Monash University, Singapura. Itu karena dorongan dari ayahnya. Dan karena biaya hidup di Singapura itu mahal, akhirnya Oskar hanya makan mie instan setiap hari. Dan ini menjadi sebuah kebiasaan selama beberapa tahun. Setelah lulus kuliah, Oskar bekerja di sebuah perusahaan bidang internet teknologi security di Singapura pada tahun 2006. Namun, hanya bertahan 3 bulan saja. Kemudian, pada tahun 2007, Oskar membangun sebuah usaha kecil berupa warnet yang bertempat di rumah ayahnya. Pada saat itu, warnetnya hanya terdiri dari 2 komputer dan 1 operator. Kemudian, Oskar juga membentuk sebuah tim untuk usaha software house yang terdiri dari 5 orang. Namun, semua bisnis Oskar tidak berjalan secara mulus, sehingga beliau memutuskan untuk bekerja kembali ke Singapura. Pada tahun 2010, Oskar bertemu dengan partnernya yaitu William Sutanto, dan pada tahun 2012, Oskar mendirikan Pondok Media. Kemudian di tahun 2013 kembali membuka usaha software house, dan di tahun itu juga Oskar bersama William pergi ke Cina untuk belajar Bitcoin lebih lanjut. Setelah pulang dari Cina, akhirnya Oskar dan William sepakat untuk membuat broker Bitcoin di Indonesia. Kemudian di tahun 2014, bitcoin.co.id berdiri, tepatnya pada tanggal 15 Februari 2014. Berbagai cara dilakukan Oskar dan partnernya untuk mengenalkan Bitcoin agar disenangi di Indonesia. Mulai dari melakukan edukasi online, pendekatan ke kampus-kampus, dan lain sebagainya. Menurutnya,
Tantangan terbesar bisnis Bitcoin adalah menjelaskan kepada orang apa itu Bitcoin. Serta penolakan terbesar menurutnya adalah dari orang-orang yang mengenal dirinya. Maka, target pasar atau target market Oscar yaitu orang-orang yang tidak kenal dengan dirinya. Berkali-kali jatuh dan mendapat banyak penolakan tidak menyurutkan semangat Oscar. Hingga pada akhirnya Bitcoin diterima banyak masyarakat dan berubah nama menjadi Indodax. Serta telah mendapat izin dari Kemendagri, Bapepti, Kominfo, dan bersertifikat ISO. Indodax sendiri adalah platform yang ditujukan untuk membeli atau menjual digital asset seperti Bitcoin, Ethereum, Ripple, dan masih banyak lagi. Selain platform Indodax, Oscar juga mendirikan platform tokenomics exchange dan kripto buatannya bernama Tokenomic atau sering disebut TEN. Kini, bitcoin.co.id juga telah aktif kembali untuk bursa perdagangan kriptonya dan mungkin ditargetkan untuk pengguna lama yang ingin bernostalgia. Sungguh kisah beliau sangatlah inspiratif dan memotivasi. Semoga teman-teman yang menonton juga ikut terinspirasi dan termotivasi. Ingat pesan beliau, orang jatuh itu biasa, tapi harus selalu ingat untuk bangun. Terima kasih, jangan lupa untuk like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.